biasa kabarnya baik ya. Puji Tuhan semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Mari saya berikan waktu beberapa saat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang handphonenya belum di silent, boleh di silent dulu. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita hanya pada Tuhan. Naikkan syukurmu, ucapkan terima kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Selamanya. Kami juga tahu Tuhan, Kau yang membuat kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Ku temukan wajah-Mu karena pengorbanan-Mu Yesus, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan
Terima kasih Tuhan untuk satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di tempat ini itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau memfokuskan diri kami. Kami mau sungguh-sungguh beribadah hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di atas, apakah udah ada orang? Shalom di atas? Oh, belum ada orang. Oke, gak apa-apa. Boleh kasih salam ke kanan, kiri. Katakan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Mari kita naikkan pujian syukur kita bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Di dalam Dia ada kuasa. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Dialah Tuhan kita, ada kuasa di dalam nama-Nya.
Mari kita imani, kita percayai. Yang sakit sudah disembuhkan, amin. Yang lemah sudah dikuatkan, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, setelah dengan semangat kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita tenangkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka hati kita, rendahkan hati kita, supaya firman yang disampaikan gak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Kami tahu Engkau sangat mencintai kami, Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tahu Engkau yang memegang setiap hidup kami. Engkau yang tahu setiap jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita naikkan pujian dari awal. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Tuhan. Kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara
Ya Tuhan, kami imani bahwa kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih karena kasih-Mu kami boleh datang ibadah. Karena kasih-Mu kami masih boleh menghirup udara segar di pagi hari. Karena kasih-Mu kami boleh mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya tolong ya Tuhan, di pagi hari ini berikanlah kami telinga yang mau mendengar, telinga yang mau belajar. Sehingga waktu kami pulang tidak sama dengan kami datang, kami bawa satu pelajaran hidup yang baru lagi. Dan kami mau diperbaharui dari satu hari ke hari lainnya Tuhan. Roh Kudus membuahkan kami, dan Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk bisa berbuat sesuatu sehingga nama-Mu dimuliakan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu pakailah hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, shalom. Ya, Saudara, hari ini tema yang diberikan dari Sinode GBI itu adalah iman yang menggerakkan belas kasihan. Iman yang menggerakkan belas kasihan. Saudara, iman yang sejati memang akan pada akhirnya akan membawa kita kepada suatu perubahan hidup. Ya, membawa kita kepada perubahan hidup. Terutama bagi kita tentu adalah orang-orang percaya. Nah, di dalam perubahan hidup itu tentu kita sebagai orang percaya harus belajar yang namanya belas kasih atau murah hati. Generous ya kayak gitu. Nah, tapi sayangnya saudara ya, kalau kita bicara tentang murah hati, belas kasih, cenderung pikiran kita kepada hal-hal yang sifatnya sebenarnya fana saudara. Walau itu sebenarnya tidak salah ya, misalkan berbagi, berbelas kasih kepada sesama lewat harta, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Tidak salah saudara tentunya. Tetapi sebenarnya kita mau belajar sesuatu yang sebenarnya lebih kekal, ya, sesuatu yang sifatnya lebih permanen seperti itu. Sehingga waktu kita berbelas kasih kepada orang lain, mari kita juga memberikan sesuatu yang sifatnya itu lebih kekal, long term, bukan hanya sekedar sifatnya tuh yang mungkin kalau kita berlimpah harta dah, misalkan gitu ya, kan tetap ada kuotanya ya, karena kita terbatas bagaimanapun juga. Nah, untuk itu hari ini kita mau merenungkan satu hal, bagaimana kita bisa berbelas kasih lewat pemberitaan firman. Karena jika seseorang mendapatkan firman Kristus, firman Tuhan, maka ia akan mendapatkan kekekalan pada akhirnya. Dan disitulah kita bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu hari ini kita mau merenungkan tentang satu judul khotbah yang namanya adalah belas kasih dalam pemberitaan firman. Belas kasih dalam pemberitaan firman. Saudara, sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Di zaman sekarang gitu ya. Di zaman sekarang timbullah generasi-generasi sebenarnya seusia saya juga termasuk gitu ya. Generasi yang sekali pakai langsung buang. Ya, ada ungkapan seperti itu di dunia maya zaman sekarang ini ya. Generasi sekali pakai langsung buang. Karena orang lebih cenderung kalau punya barang rusak, itu lebih baik beli baru jika dia mampu, daripada memperbaikinya, ya. Kenapa? Karena kalau memperbaiki itu butuh waktu yang lebih lama, butuh usaha yang lebih keras, sehingga orang lebih pilih, ya udahlah, gue punya uang, gue beli aja yang baru lah, misalkan gitu. Ya, misalkan kalau punya baju lah, kancing ada 3 rusak kayak gitu, copot kayak gitu ya. Mungkin beberapa orang ada yang bilang, ya udah itu mah tinggal ke tukang jahit aja, pakai kancing yang baru dan seterusnya. Tapi tidak bisa dipungkiri ada orang-orang yang lebih baik, udahlah. Ngapain kayak gitu, capek nanti dol lagi, rusak lagi dan lain sebagainya, akhirnya beli yang baru gitu ya. Karena banyak generasi-generasi yang seperti ini. Saya pernah dapat cerita dari mami saya misalkan dengan orang tuanya dulu di zaman mami masih lebih muda dari sekarang kayak gitu. Nah, kalau lampu rusak katanya gitu ya, dulu engkong saya berarti kan ya bilangnya. Nah, katanya itu diusahakan supaya lampu itu bisa benangnya tuh atau kawatnya itu diusahakan supaya bisa nyala lagi ya gitu ya. Saya nggak ngerti ya, karena saya akan lebih baik saya beli yang baru kalau saya sekarang. Tapi katanya itu bisa dikocok atau bagaimana caranya, kemudian dipasang kembali dan bisa nyala lagi. Nah, saya sih
nggak mau ya kayak gitu ya, capek gitu saudara. Nah tapi nyatanya adalah gini ya, generasi-generasi yang seperti sekarang ini akhirnya membawa kepada satu hal, yaitu kerapuhan saudara ya. Sehingga dikit-dikit langsung dibuang, dikit-dikit langsung dibuang, dan ini terbawa sampai kemana-mana, sampai ke dalam sebuah relasi misalkan. Ya, kalau relasi dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dengan anaknya misalkan, atau dengan pasangannya rusak atau sulit diperbaiki, ya lebih baik dibuang kayak gitu ya, daripada diperbaiki, daripada dibangun. Karena sekali lagi ya saudara ya, membangun itu butuh usaha yang lebih keras, waktu yang lebih lama. Sekarang ini saya tidak punya waktu lagi saudara untuk mengajar di dalam sekolah ya, tetapi saya punya waktu banyak untuk mengkoordinir guru-guru gitu ya. Jadi saya sekarang ini sedang memotivasi guru-guru di tempat saya untuk yuk rekan kerja, sama-sama kita belajar untuk mau membangun anak-anak kita gitu. Karena belakangan ini tercetuslah gini ya saudara, tercetuslah suatu pendapat, argumen kalau anak ini sulit untuk diatur kayak gitu ya, atau sulit ditata perilakunya dan lain sebagainya, udah deh kita cut aja sir, katanya kayak gitu. Udahlah kita mungkin lebih baik ya pilih DO aja lah kayak gitu. Saya ingin mengubah sudut pandang guru-guru yang berpikir demikian saudara. Akhirnya saya panggil tuh beberapa, sehingga saya kasih motivasi, yuk sepanjang anak ini di tangan kita, sepanjang itu juga kita usahakan untuk bangun, perbaiki. Jangan lalu kita kemudian langsung buang aja begitu. Karena kalau kita ngekat dia itu, ya mungkin bisa saja gitu, ya dengan aturan yang ada di dalam sekolah dan seterusnya. Tapi yuk kita mau belajar membangun, memperbaiki anak-anak ini. Ya mungkin sampai dia lulus belum tentu benar sih kayak gitu ya. Tapi paling tidak kita lakukan bagian kita. Karena perubahan kan ada bagiannya Roh Kudus. Perubahan kan ada bagiannya Tuhan. Tentu ada perbedaan besar antara orang yang mau belajar memperbaiki daripada orang yang langsung membuang. Ya, orang yang mau belajar memperbaiki, terutama di dalam relasi, itu biasanya dia memiliki belas kasih yang luar biasa. Ya, hatinya tersentuh, ingin membangun, memperbaiki kembali, belajar mengampuni, belajar meminta maaf jika memang salah, dan lain sebagainya. Sehingga relasi yang hampir retak itu kemudian bisa direkatkan kembali, saudara, dengan perilaku kita yang semakin diubahkan oleh Roh Kudus. Ya, karena kalau kita tidak memiliki belas kasih seperti ini, kita tuh kayak jadi orang Kristen yang jahat, saudara. Orang Kristen yang jahat ngeliat orang salah sekali, ya mungkin dia berdosa atau dia jatuh di dalam dosa gitu. Paling nggak kita kalau nggak jauhin, kita jatuhin, kayak gitu. Nah ini kan jahat ya kayak gitu ya. Untuk itu kita mari mau belajar punya belas kasih. Puji Tuhan ya, kita punya satu pribadi yang agung, Yesus Kristus. Role model yang luar biasa, yang sempurna dalam hal ini. Saudara boleh siapkan di dalam Yohanes 4. Di dalam Yohanes 4 itu Yesus melanggar satu larangan sosial demi mengubah atau memperbaiki satu pribadi, yaitu seorang perempuan dari Samaria, yang sampai akhir saya juga nggak tahu namanya siapa. Ya, makanya nanti kalau saudara lihat PowerPoint di depan, saya ada tulis PS, artinya perempuan Samaria ya, untuk mempercepat, bukan Paulus Sutejo ya saudara ya, perempuan Samaria. Mari kita langsung mengikuti dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 8. Kita baca bersama ya. Yohanes 4 ayat 3 sampai 8 lebih dulu. Ini pasal yang sangat panjang, cerita yang sangat panjang, tapi kita mau bertahap saja. Yohanes 4 ayat 3 sampai yang ke-8, mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yes, sampai situ dulu aja, saudara.
Ya saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kisah perempuan Samaria bersama dengan Yesus yang sedang berdialog di sumur Yakub. Ya, nah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah bisa dibilang perjumpaan yang disengaja, seperti itu ya. Ada ketiga kesengajaan paling tidak yang kita lihat di dalam ayat yang sudah kita baca. Ya. Yang pertama di ayat 3 sampai 4 kita bisa melihat bahwa Yesus sengaja melintasi daerah Samaria. Tadi kan dikatakan apa tuh? Ia pun meninggalkan Yudea, dan ayat 4-nya, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah saudara, ini kesengajaan pertama, karena gimana pun juga Yesus orang Yahudi. Perempuan ini orang Samaria. Orang Yahudi dan Samaria itu ciong saudara ya. Berantem kayak gitu, kagak akur. Ya kalau mau ditarik sejarahnya bakal panjang khotbahnya ya. Pokoknya singkatnya kayak gitu. Ya, perempuan Samaria, orang Samaria ini ya banyak yang kawin campur sehingga memberikan sebuah keturunan yang tidak etnisnya nggak murni Yahudi gitu ya. Nah, sehingga membuat orang Yahudi ini merasa levelnya status sosial lebih tinggi daripada orang-orang Samaria, saudara. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat orang Yahudi memandang rendah atau memandang najis orang-orang Samaria. Jadi, seharusnya sebagai orang Yahudi pada umumnya saat itu, kalau mereka mau melewati daerah tersebut, mereka pasti lebih memilih memutar lewat pinggiran Sungai Yordan daripada harus melintasi daerah tanah Samaria untuk menghindari konflik, saudara. Nah, tetapi di sini kok sengaja ya, secara intensional Yesus melewati daerah tersebut. Berarti memang ada niatan hati dari Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kedua, kita lihat ayat 5-6. Yesus tiba di sumur Yakub kira-kira pukul 12:30 hari ya. Itu adalah waktu yang paling kecil kemungkinannya untuk bisa ketemu dengan orang. Ya saudara, untuk menimba tentu kita akan lebih memilih di udara sedang sejuk, baik pagi ataupun sore. Kalau zaman sekarang kita mungkin minum pakai air sumur juga pasti kita nggak mungkin siang tengah hari bolong kan, kayak gitu ya. Apalagi konteksnya pada saat itu juga dalam keadaan yang panas, daerah Timur Tengah kan juga panas. Ya saudara bayangin sekarang ya, belum kemarin lah paling nggak kayaknya juga panas. Kemarinnya lagi lah ya, yang saya ngerasain banget kayak gitu ya. Kemarin kayak saya nggak keluar rumah kayak gitu. Nah 2 hari yang lalu lah, saya itu keluar rumah kayak panas banget kayak gitu ya. Nah kalau perempuan ini akhirnya menimba air di tengah hari bolong, berarti kan kemungkinannya kecil untuk bisa ketemu dengan orang kayak gitu kan ya, bagi si wanitanya. Tetapi kenapa Yesus tiba-tiba datang lewat melintasi di daerah tersebut yang seharusnya tidak ada orang, tapi kebetulan ada orang gitu ya. Bagi kita kebetulan, bagi Yesus tentu tidak. Kemudian yang ketiga, kesengajaan yang terakhir ada di ayat 8. Sengaja ditulis untuk, sebenarnya ayat ini disengaja ditulis untuk memahami situasinya. Saat itu memang dibuat oleh Yesus bahwa tidak ada orang lain, karena kan mereka letih ya. Saat itu mereka habis berjalan, butuh air minum, juga butuh makan. Orang kan butuh makan ya saudara ya. Dan akhirnya murid-muridnya beli makanan lebih dulu, kayak gitu kan ya. Beli makanan, kemudian saat itu terciptalah satu momen untuk Yesus bisa berdialog dengan perempuan Samaria ini. Jadi ada kesengajaan untuk Yesus bisa bertemu dengan si perempuan Samaria. Dan ini adalah kesempatan bagi Yesus untuk menyentuh hati perempuan Samaria. Karena memang tak terbatas cara Yesus, cara Tuhan untuk bisa menyentuh hati setiap pribadi. Mari kita lanjut. Yohanes 4 ayat 9-10, kita lihat kembali ya. 9 dan 10 kita baca bersama. Yuk, 3, 2, 1. Maka kata perempuan padanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, baik, sampai situ dulu aja. Ya, saudara, di sini kita juga bisa melihat satu hal ya, bahwa ternyata respon perempuan ini cukup cukup wajar sih ya, karena dia bilang, masa kau orang Yahudi minta ke saya yang orang Samaria, kira-kira kayak gitu.
Saudara, di dalam ilmu sosial ya paling tidak ya, ada istilah Fox Pass ya, Fox Pass atau Fox Pause kayak gitu. Saya lupa lah cara untuk mengatakannya kayak gitu. Nah, intinya hal itu adalah melakukan sebuah kekeliruan atau kehilafan di dalam etiket sopan santun, atau bisa dibilang kekeliruan di dalam bersosialisasi sehingga hal itu bisa membuat dirinya malu. Sebagai contoh, dulu saya pernah pelayanan ke daerah Salatiga, ke daerah Kopeng, tapi ke atas lagi ke gunung. Di situ ada pedesaan. Di situ pelayanan bersama dengan teman-teman kampus gitu ya, saudara. Ya, singkat cerita, selesai pulang pelayanan, beberapa hari menginap di rumah penduduk setempat kayak gitu. Pulang pelayanan mau ke Jakarta lagi, penduduk setempat itu menawari sesuatu, saudara. Ya, Pak, mau gak ini ada sayuran, ada buah-buahan, saya lupa apa aja yang ditawarin. Kayak gitu, ada seledri kayaknya, ada apa lagi kayak gitu. Pokoknya hasil tanah mereka lah. Dia tawarin tuh kayak gitu. Tapi karena saya orangnya itu males, ya saudara ya. Males untuk bawa barang banyak kayak gitu. Kan bagi penduduk setempat bilang, ya ini sebagai oleh-oleh kayak gitu. Tapi saya males itu bawa segitu banyak kayak gitu. Akhirnya saya bilang, enggak usah Pak, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Dengan sopannya saya menolak pemberian penduduk setempat gitu. Tapi nyatanya teman saya ngomong setelahnya, sebenarnya sikap saya itu nggak benar kayak gitu ya. Bagi mereka bisa memberi kepada orang lain, apalagi hamba Tuhan dari Jakarta, itu sebuah proud, sebuah kebanggaan. Tapi lu malah nolak, kira-kira kayak gitu. Wah, saya malu saudara pada saat itu. Puji Tuhan ada teman saya, Tessa ya, pernah beberapa kali pelayanan tempat ini juga. Melihat saya pulang dengan tangan kosong kayak gitu, dia kasih, mungkin dia bawa banyak juga kali, dia juga males kali bawa banyak gitu. Nih lu dikasih tuh saya 1 kardus Indomie. Jadi saya pulang juga nggak dengan tangan kosong ya, bawa pulang sayur-sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah saudara, itu adalah suatu kekeliruan yang bagi saya itu memalukan, karena harusnya saya menerima aja kayak gitu. Karena bagi mereka orang daerah, jika bisa memberi itu suatu kebanggaan, apalagi memberi dari hasil tanah mereka. Ya makanya pelayanan berikutnya di daerah yang lain yang lebih modern, ya udah saya terima aja kayak gitu. Pak, ini oleh-oleh ya untuk Bapak. Oh iya, silakan, terima kasih semua kumpulin. Pernah tuh ke satu tempat, 1 koper harusnya isi baju, isinya tuh oleh-oleh semua. Beneran saudara. Akhirnya gembala tempat saya pelayanan tuh sampai istrinya sampai membantu saya gimana cara nih koper bisa muat semuanya. Tapi nggak muat, isinya bener-bener oleh-oleh semua. Mau ada coklat lah, ada makanan lah, ada apa, lumer-lumer dah tuh sampai Jakarta gitu. Tapi akhirnya itu membuat saya belajar kayak gitu saudara, untuk ya udahlah terima aja, terima apapun, terima kayak gitu kan ya. Mana toh keselip kunci mobil kayak gitu kan ya. Pokoknya terima dulu aja kayak gitu. Nah, hal ini yang membuat saya malu sebenarnya di saat itu. Dan kalau kita baca di dalam perikop ini, konteksnya Yesus nih sedang melakukan perilaku yang tidak patut, yang keliru menurut budaya masa itu. Karena dia berdialog dengan perempuan Samaria. Udah orang Samaria, perempuan, nggak ada suaminya lagi. Dan di tengah hari bolong, saudara. Nggak sopan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kayak gitu ya. Dan ini memalukan di kalangan orang Yahudi. Kenapa? Sekali lagi saya bilang, orang Yahudi merasa lebih tinggi status sosialnya daripada perempuan Samaria. Makanya akhirnya respon dari perempuan ini kan akhirnya adalah menjawab sedikit dengan sarkas ya. Masa orang Yahudi yang ngerasa lebih baik, lebih tinggi kayak gitu kan ya, minta sama orang Samaria yang lebih rendah lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Tapi Tuhan Yesus di sini tidak terjebak saudara di dalam perdebatan. Tidak terjebak dalam perdebatan, dan akhirnya Yesus mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lebih bermakna. Ia menawarkan air hidup, saudara. Sesuatu yang sifatnya kekal. Nah ini yang sering saya sebut bahwa tujuan yang baik perlu dilakukan dengan cara yang baik. Pemberitaan firman itu tujuannya baik. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, ya, ngejudge seorang, menghakimi orang, akhirnya cara yang salah ini bisa ngeblunder dengan pesan utamanya, saudara. Informasi atau pesan utamanya tidak akan tersampaikan kalau tujuannya, kalau caranya yang salah. Jadi tujuan baik perlu disampaikan dengan cara yang baik. Yesus lebih memilih menghindari perdebatan.
antara lebih tinggi mana antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Lebih baik dihindari yang kayak gitu. Ya, supaya informasi utamanya yang yakni adalah tentang air hidup itu tersampaikan dengan baik. Nah, saudara, mari kita baca ayat berikutnya, ayat 11 sampai yang ke-12. Mari kita lanjut dulu. 3, 2, 1. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Nah, saudara, jawaban perempuan ini sebenarnya nggak mengherankan ya. Ia terikat dengan pemikiran yang dangkal, ya. Makanya kan tadi dia ngomong kan kayak gini, Tuhan, oke lah air hidup, oke lah kayak gitu ya. Engkau nggak punya timba, ya. Engkau nggak punya alat untuk bisa menimba air kayak gitu, air hidup itu. Dan sumur ini kan dalam kayak gitu. Karena konteks pemikiran di perempuan Samaria ini, kalau engkau ingin air, entahlah namanya air apa kayak air A kayak air B kayak air hidup kayak kan tetap harus ditimba. Bagi pemikiran si perempuan Samaria ini. Kemudian dia bilang, adakah engkau lebih besar? Malah langsung dia bawa ke hal yang lainnya. Emang lu lebih besar dari Yakub? Yakub nih yang kasih nih, yang warisin sumur ini sehingga kami seluruhnya orang Samaria bisa hidup di tempat ini kayak gitu. Kalau nggak ada sumur ini nih kita nggak bisa hidup. Emang kamu lebih besar daripada Yakub, nenek moyang kami? Kira-kira seperti itu, saudara. Nah, sebenarnya memang tidak mengherankan jawaban dari perempuan Samaria ini karena dia adalah manusia biasa ya, yang hidupnya sudah rutin seperti itu. Di tengah hari bolong dia ambil air kayak gitu kan, yang nggak ada orang barulah dia ambil air karena mungkin dia malu dengan satu dan lain hal kayak gitu. Untuk itu mari kita baca kembali ayat 13 sampai yang ke-15. 13 sampai yang ke-15, 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, pada akhirnya Yesus membandingkan apa yang sebenarnya dia butuhkan dengan apa yang ia pikir butuhkan kayak gitu ya. Air jasmani itulah yang dia pikir dia butuh gitu ya. Karena air jasmani memang memberikan kepuasan dahaga. Tetapi air hidup ini memberikan kekekalan kayak gitu. Makanya respon perempuan ini kemudian menarik. Kenapa? Karena yang diinginkan tuh oke lah air hidup itu. Kan tadi kata perempuan itu, Tuhan berikanlah air aku air itu supaya aku nggak haus lagi. Karena kan katanya kan Yesus bilang kalau kau minum ini ya lo nggak akan haus lagi. Kira-kira kayak gitu kan ya. Ya udah kasih aja deh air kayak itu. Supaya aku tuh nggak datang lagi ke sini untuk menimba air, kan capek tiap hari kayak begini terus kan. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata pemikiran si perempuan ini masih dangkal, butuh pemahaman yang lebih holistik, yang lebih utuh, saudara. Sehingga di sini kita juga bisa melihat sebenarnya yang dibutuhkan adalah air hidup. Dan kita bisa melihat satu hal di sini, saudara. Ternyata perempuan ini mengalami satu hal, yaitu kesepian yang begitu mendalam. Ayat 16 sampai 18 saya bacain aja ya saudara untuk. Ayat 16 sampai 18, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Yesus sedang menggali lebih dalam kehidupan perempuan ini, Bapak Ibu Saudara. Lagi menggali lagi. Karena kelihatan banget kalau dia sedang kesepian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan permintaan Yesus untuk datangkan suami itu ke tengah mereka, sebenarnya itu hal yang wajar. Karena harusnya mereka tidak berbicara di tengah hari bolong, di depan umum seperti itu. Jadi itu permintaan yang pantas dan patut bagi Tuhan Yesus. Tapi kayaknya gelisah ini juga perempuan. Saudara gini ya, kita berhenti sebentar.
Dalam hal ini tafsiran umumnya kita akan mendapati bahwa wanita ini adalah wanita nggak benar. Wanita ini bisa dikatakan wanita tunasusila. Paling tidak itulah yang saya khotbahkan sebelum-sebelumnya. Sebelum saya membaca lebih dalam lagi. Mari kita merenungkan sejenak saudara ya. Tadi di ayat 18 dikatakan gini. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Siapa yang sedang ngomong seperti itu saudara? Tuhan Yesus. Berarti yang mengungkapkan aib tersebut sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus yang ngomong tentu itu adalah sebuah kebenaran saudara. Bahwa ya memang engkau punya 5 suami. Engkau punya 5 suami. Dan yang sekarang ada padamu sekarang itu bukanlah suamimu. Berarti memang dia pernah menikah secara sah. Legal, secara hukum 5 kali. Berarti ada masalah di dalam relasi di dalam 5 kali di 5 kali pernikahannya tersebut, saudara. Nah, sangat mungkin yang pertama, saya mau memberikan satu sudut pandang yang berbeda ya. Ini another POV ya, point of view. Ya, saudara boleh belajar kata zaman sekarang lah ya. POV ya, point of view, sudut pandang. Yang pertama, biasanya relasi di dalam pernikahan di zaman itu seringkali rusak karena kemandulan. Kalau seorang wanita mandul itu mudah sekali untuk ditinggalkan oleh seorang pria, oleh suaminya. Dan sangat mungkin dia juga mengalaminya gitu. Jadi dia bukan wanita tunasusila yang kemudian main pria kemana kemari dan lain sebagainya saudara. Tetapi jelas secara legal dia pernah memiliki 5 suami. Berarti yang masalah apa? Relasinya. Bagaimana ia membangun relasinya. Dan kemungkinan wanita ini mengalami kemandulan sehingga ditinggalin sama cowok pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kedua, laki-laki yang bersama dengan dia itu kemungkinan memang bukan suaminya karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Tapi kan kalau ngomong bukan suami bukan berarti dia pria yang sedang bermain dengan si perempuan Samaria ini dong. Bisa saja bapaknya yang sudah tua lanjut yang tidak bisa menafkahi dia lagi. Bisa saja laki-laki saudara laki-lakinya maksud saya, mungkin dia sakit, mungkin dia lumpuh sehingga nggak bisa membantu dan lain sebagainya. Jadi bisa siapa saja saudara. Saya mau mengambil ini menarik dari sudut pandang yang berbeda ya. Dan yang ketiga yang udah jelas. Perkataan perempuan ini setelah dia berdialog dengan Yesus, dia kan pergi kemana? Ke kampungnya ya, ke desanya kan. Apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini? Dia beritakan tentang Yesus, ada Tuhan Yesus di sana, ada Tuhan Yesus di sana. Masa kita nggak pernah kepikiran bahwa kok penduduk setempat bisa gampang percaya sama perempuan ini? Kok mau percaya untuk datang kepada Yesus ke tempat yang dia tujukan itu? Karena kalau dia memang wanita tunasusila, berarti dia dikenal dengan wanita berdosa. Kalau dia dikenal dengan wanita berdosa, pasti perkataan perilakunya sulit diterima oleh orang lain. Saudara memahami ya logika saya ya. Untuk itu, mari kita melihat dari sudut pandang ini, saudara ya, bahwa hal ini bisa terungkaplah suatu fakta bahwa si perempuan Samaria ini kemungkinan besar ya memang bukan wanita tunasusila, memang nasibnya aja yang memburuk udah kayak gitu ya, udah mandul, ditinggalin banyak laki-laki dan lain sebagainya. Itu yang membuat wanita ini akhirnya mengalami satu titik, yaitu kesepian. Dia rindu untuk menjalin relasi yang kuat dengan satu pribadi. Tapi pernikahan pertama gagal. Kedua, ketiga gagal. 4 gagal, 5 gagal. Dan seterusnya. Dan dia mengalami suatu kesepian. Dan dia merindukan sebuah hubungan yang kuat. Yang kontinuitas, saudara. Yang berkelanjutan. Dan hatinya di situ kosong, saudara. Nggak ada yang lagi yang nolong dia. Nggak ada yang lagi nafkahin dia. Nggak ada yang lagi melindungi dia. Saudara, saya perlu membuka satu fakta lagi bahwa seorang perempuan saat itu harus hidupnya tergantung kepada pria. Baik pria itu adalah suaminya atau paling enggak pria itu adalah bapaknya. Untuk apa? Melindungi dia. Karena perempuan pada saat itu tidak boleh bekerja, saudara. Nggak boleh mencari nafkah. Itu ada aturannya seperti itu. Jadi hidup perempuan saat itu benar-benar tergantung kalau nggak sama bapaknya yang memang masih produktif atau kepada sang suami kayak gitu. Memang seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat hal ini
si perempuan ini mengalami kesepian, nggak ada lagi yang nafkahin dia, nggak ada yang lagi melindungi dia. Karena kalau perempuan hidupnya sendiri, itu rentan di zaman itu. Rentan diganggu oleh orang lain, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat satu sisi, saudara. Tolong perhatikan hal ini. Ya, ini bukan cocok logi. Saya mau kasih spoiler dulu. Di Alkitab, kalau ditulis sebuah angka, itu merupakan sebuah simbol suatu hal. Ya, misalkan angka 12. Saudara sering ya menemukan angka 12 ya. 12 apa? 12 murid Yesus. 12 suku Israel. 12 anak Yakub. Ya mirip lah ya, anak Yakub suku Israel lah ya. Dan masih banyak lagi lainnya. Itu bisa dikategorikan simbol dari lambang pemerintahan. Atau angka 1, atau angka 3, Trinitas, Tritunggal. Kalau angka 1 lebih ke ilahian ya, kepada Tuhan. Angka berapa lagi saudara? Ayo sebut yang saudara ingat. 7. Ya benar, angka 7 saudara. Perhatikan ini, yang mengungkapkan simbol angka ini adalah Yesus sendiri ya, bukan perempuan Samaria. Di ayat 18 tadi. 7 itu adalah simbol pengampunan, kesempurnaan, keutuhan. Ya, saya nggak lagi cocok lagi, sekali lagi saudara boleh cek ayat-ayat yang ada di situ, atau saudara boleh cek di Alkitab saudara ya. Boleh googling juga tentang hal ini ya. Jadi gini loh maksud saya ya. Berkali-kali ia berelasi dengan seorang pria, itu selalu gagal. Selalu gagal. Sampai akhirnya datanglah pria ketujuh ini, yaitu adalah Yesus untuk memberikan satu completeness, keutuhan, bahwa penyelesaian ini sudah berakhir. Bagaimana juga Tuhan dulu pernah menciptakan hari ketujuh, hari terakhir, selesai. Hari di mana engkau harus menguduskan hari itu, yaitu hari Sabat. Dan masih banyak lagi lainnya. Kisah tentang Kain, ya, tentang pengampunan harus dibalas 7 kali, saudara. Dan seterusnya, saudara. Jadi angka ini adalah angka kesempurnaan, pengampunan, keutuhan, ataupun completeness, penyelesaian. Christ is enough for her and for us. Yesus udah lebih dari cukup. Completeness. Yesus datang pada hari itu mau mengatakan bahwa udah nggak usah kemana-mana lagi. Udah nggak perlu menjalin relasi kemana-mana lagi. Kau cukup ketemu denganku dan aku menjadi jembatan untuk engkau bisa bertemu dengan Bapa di surga. Engkau memiliki relasi yang utuh, yang kekal sampai pada akhir. Engkau nggak perlu kesepian lagi karena engkau udah cukup. Engkau sudah punya Tuhan. Jadi perempuan Samaria ini nggak perlu lagi tuh cari perlindungan kemana-mana karena udah ada yang melindungi, udah ada yang menafkahi, udah ada yang menolong, udah ada yang membantu, menghibur, dan seterusnya. Kita lanjut dulu ayat 19 sampai 20. Wah, panjang ya, sampai 27. Baik, saya bacain aja. Saudara bisa menyimak. Maaf, saya yang baca aja ya maksudnya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, jadi setelah apa yang dikatakan oleh Yesus, akhirnya terbukalah mata si perempuan itu bahwa engkau nabi. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kita. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percapkan dengan dia. Saudara, akhirnya karena si perempuan ini merasa tidak nyaman, diganggu, ya, dialog itu digeser ke relasinya dengan masa lalunya. Karena sekali lagi, yang menyingkapkan aib ini adalah sebenarnya Tuhan Yesus itu sendiri, bukan perempuan Samarianya.
Akhirnya perempuan Samaria ini menggeser dialog tersebut ke arah perdebatan yang sudah berakar bagi orang Yahudi dan tanah Samaria, orang Samaria di saat itu, yaitu tempat lokasi penyembahan. Ya, karena kan kalau mereka menyembah orang Yahudi di mana? Di Bait Suci. Bait Suci ada di Yerusalem. Tapi karena orang Yahudi merasa lebih tinggi secara status sosial, mereka nggak mau tuh ketemu sama orang Samaria. Makanya orang Samaria membangun tempat ibadah sendiri di Gunung Gerizim, kayak gitu, saudara. Nah, tanpa disadari, justru dialog yang harusnya membawa kepada perdebatan, tetapi justru hal ini membuka satu fakta bahwa ia membutuhkan satu relasi yang dekat dengan seseorang, saudara ya. Ia berkali-kali gagal dalam berrelasi, namun dialog ini membuat ia sadar akan kebutuhannya akan relasi yang sesungguhnya, yang berkesinambungan. Dan sebagai pria ketujuh, sekali lagi, dalam hidup perempuan Samaria ini, Yesus menjadi jembatan untuk dia bisa datang kepada Bapa. Dan saudara, akhirnya perempuan Samaria ini terbukalah mata dia melihat siapa yang di depannya adalah seorang nabi. Nabi itu apa? Perantara untuk suara Tuhan kepada umat. Di sini kita bisa melihat apa, saudara? Hidup perempuan Samaria ini akhirnya punya tujuan. Tadinya dia kesepian, yang dia pikirin cuma bagaimana bertahan hidup di sumur Yakub itu, cari air, ya, air lagi tiap hari. Mungkin kerjaan kayak gitu tuh di tengah hari bolong. Kenapa dia di tengah hari bolong? Kenapa di jam 12? Kemungkinan ya dia juga menutup rasa malunya itu, karena dia sering kali gagal di dalam relasi. Akhirnya dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia punya satu. Saya boleh minta tolong Aldo untuk mengiring instrumen, terima kasih. Saudara, berikutnya di Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Saya mau bacain sambil saya mau mengajak saudara untuk mengimajinasikannya, saudara ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Ya, anggaplah ini tempayannya ya, saudara ya. Dia tinggalin tempayan di situ. Saudara, tolong imajinasikan ya. Berarti dari tadi ini perempuan kan butuh apa, saudara? Air sumur ya. Dari tadi ini gara-gara Tuhan Yesus dia kagak nimba-nimba tuh ya. Padahal kan dia keausan, mungkin mau masak Indomie di rumah kayak gitu kan ya. Kagak ada air kayak gitu kan ya. Tapi akhirnya dia pun juga nggak menimba. Bahkan ditinggalkanlah tempayannya, saudara. Ditinggalkan kayak gitu. Nah, kemudian di ayat 29, mari lihat, dia ajak orang-orang di situ ya. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, ini yang saya bilang tadi, kok gampang percaya ya orang penduduk setempat kepada perempuan ini? Karena kalau dia wanita tunasusila, perilaku dan perkataannya sulit dipercaya dong. Kira-kira kayak gitu, saudara. Tapi terlepas hal ini benar atau tidak, yang pasti perempuan ini mengalami satu hal, yaitu kesepian. Kesepian yang mendalam. Nah, di sini perempuan meninggalkan tempayan ya. Perempuan Samaria ini, si PS nih meninggalkan tempayannya. Ini sebenarnya sebuah adegan scene yang harusnya nggak ditulis kayak gitu. Buat apa? Ya, nambah-nambahin ayat yang kita harus baca aja gitu kan ya. Tapi kenapa spesifik ditulis meninggalkan tempayan? Untuk menandakan dia tuh udah nggak lagi itu hal-hal yang sifatnya fana sebenarnya. Walaupun mungkin dia lagi keausan saat itu kan. Tapi dia tinggalin. Lah dia kan datang buat nimba dari tadi. Kalau saya jadi dia, pasti saya ambil dulu air, baru saya ke keliling kota dulu, ya nggak sih? Tapi ini menunjukkan untuk satu simbol bahwa dia nggak butuh lagi tuh air sumur tersebut, karena dia udah dapat kekekalan, dia udah dapat hidup yang ada di dalam Yesus itu. Ya, karena kalau ayat ini ditulis, kata meninggalkan tempayan sampai Rasul Yohanes perlu menulis, berarti hal itu sangat penting. Ia nggak perlu lagi tuh air sumur. Ia sadar bahwa ia hanya butuh air hidup yang ada di dalam Yesus. Tapi yang lebih luar biasa apa, saudara? Ia memiliki belas kasih yang sama dengan Tuhan Yesus. Ia nggak bilang air hidup ini hanya untuk dirinya. Dia nggak ngomong kayak gitu. Dia nggak minum dulu air dari sumur. Nggak, bahkan dia tinggalin itu semua, saudara. Demi orang lain, tetangga-tetangganya, teman-temannya, mungkin yang sering ngomongin dia itu. Ya, dia lebih pilih pergi ke desanya untuk menyampaikan kabar baik ini. Hei, di sana ada Kristus. Di situ ada Tuhan. Yuk kita ke sana sebentar yuk. Dengerin apa kata dia kayak gitu.
dan seterusnya. Saudara. Itu membuat dia sadar bahwa air hidup itu nggak harus dikonsumsi sendiri, saudara. Dia sadar bahwa air hidup ini harus dibagikan ke orang lain. Hidup dia udah punya tujuan tuh. Tadi mungkin rutinitas cuman ambil timba air tiap tengah hari bolong. Kayak gitu doang kerjaannya, saudara, bertahan hidup. Tapi kini hidupnya lebih bermakna karena ia bisa bagikan kepada teman-teman. Ada 3 hal yang ingin saya highlight, Bapak Ibu. Boleh tolong? Dari kisah Yesus yang sedang berdialog dengan perempuan Samaria ini, paling nggak kita belajar 3 hal. 1, bahwa pemberitaan firman itu perlu dimotivasi dengan belas kasih. Harus. Bapak memiliki belas kasih. Ngeliat kita nih, yang berdosa ya. Berdosa, ya, nggak layak. Tapi dia mengutus anak yang tunggal untuk kita apa? Dibenarkan, dilayakkan, diselamatkan untuk mendapatkan kekekalan. Belas kasih itulah yang Bapa tunjukkan melalui anak yang tunggal, dan Yesus juga tunjukkan melalui pengorbanan di kayu salib. Dan harusnya ini yang kita tangkap untuk kita bisa memberitakan firman kepada orang-orang sekeliling kita. Dasarnya apa? Kasih. Kasih. Jangan dijadikan sebuah target member gereja. Saudara paham maksud saya ya? Untuk menambahi jumlah anggota gereja kita, misalkan kayak gitu. Enggak. Tapi dasarnya perlu dengan kasih. Sehingga bawa mereka kepada Kristus. Itu harusnya menjadi tujuan utama kita. Terlepas dia mau berjemaat di mana pada akhirnya nanti. Siapapun orang-orang di sekeliling kita. Untuk itu yang saya percaya, kalau kita ditempatkan di satu tempat kerja, atau dimanapun kita pelayanan, ataupun dimana kita sedang bekerja mencari nafkah misalkan, ataupun dimana kita kuliah, kita sekolah dan seterusnya. Saya percaya itu bukan kebetulan saudara bisa bertemu dengan orang-orang di sekeliling saudara. Ada misi khusus yang saudara perlu lakukan kepada mereka. Pemberitaan firman Tuhan tentunya. Saya sebagai pengajar di sekolah, saya juga menggunakan waktu-waktu tersebut, saudara, untuk bisa memberitakan firman kepada anak murid saya. Ataupun dengan teman-teman rekan kerja saya. Karena kita nggak akan pernah tahu dampak dari satu orang bertobat. Seperti perempuan Samaria ini. Akhirnya dia apa? Memenangkan satu desa, satu kota. Untuk bisa dibawa kepada Yesus. Luar biasa, kalau orang udah diubahkan tuh luar biasa, saudara. Ya. Saudara nggak perlu capek-capek lagi kayak gitu. Karena kita menangkan dengan hati yang sungguh orang-orang sekeliling kita. Mungkin orang itu yang akan menjadi jembatan untuk bisa orang lain bisa bertemu dengan Bapa di surga. Kedua, pemberitaan firman perlu dilakukan secara intensional, diniatin gitu loh, sengaja gitu. Yesus sendiri sengaja itu lewat melintasi tanah Samaria. Intensional, jadi create moment. Ciptain waktu di mana kita bisa berdialog, berdiskusi dengan orang. Pastikan orang itu sudah kenyang sih, kayak gitu. Karena susah ngomong sama orang yang lagi lapar, betul nggak saudara? Jadi pastikan ada waktu di mana kita sudah bisa berdialog dengan orang itu. Kasih tahu betapa pentingnya kehidupan ini, betapa pentingnya setelah kehidupan ini juga, saudara. Dan mungkin saudara bisa ceritain bagaimana Tuhan menolong saudara. Saya percaya cerita kita itu udah lebih dari cukup untuk kita bisa beritain firman kepada orang-orang sekeliling kita. Amin, saudara. Kisah hidup kita udah lebih dari cukup, saudara. Lakukan secara intensional, saudara. Karena kalau kita nggak sengaja ya udah, kitanya menjadi pasif, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengajar kembali di dalam ruang kelas di tahun ini. Untuk itu saya yang sengaja intensional. Setiap pagi saya ajak beberapa murid, 2 atau 1 anak untuk ketemu dengan saya. Saya bilang ini waktu devotion bersama dengan Mister ya, kayak gitu ya. Saya sengaja tuh dibuat waktunya, padahal kagak ada tuh. Dan gak harus juga, kayak gitu. Tapi saya sengaja buat waktu itu, momen itu, saya pastikan seluruh murid mendapatkan waktu tersebut untuk saya bisa mencari tahu tentang anak ini, mencari tahu tentang hubungannya dengan orang tuanya, yang seringkali banyak kekacauan di antara ininya. Dan saya doain di situ, tabur firman. Paling enggak itu yang bisa saya lakukan. Terlepas kemudian dia percaya ke Tuhan atau tidak, ya itu urusan dia dan Roh Kudus. Minimal kita lakukan bagian kita. Secara intensional, saya lakukan itu tiap hari. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, saudara, perempuan Samaria ini, kisah ini membuktikan apa? Siapapun layak mendapatkan kasih Kristus. Betul
Betul ya saudara? Karena orang Kristen tuh sering kali ya, refleks kita kalau ketemu orang yang jatuh dalam dosa, kalau nggak ya jauhin ya jatuhin lagi kayak gitu saudara. Ya, saudara mungkin imajinasikan ya, misalkan suatu hari nanti di GBA Berta ada yang datang gitu ya, seorang wanita pakai crop top ya, mungkin samgul ya kemana-mana ya. Saudara samcan gulung gitu ya. Mungkin dia tatoan, rambut warna-warni, di sini ada selipan, biasanya bolpen, ini rokok misalkan kayak gitu. Refleks kita biasanya apa? Ih, perlu bertobat nih manusia. Ya kita jadi jembatannya kalau emang itu kenyataannya saudara. Mari kita mau belajar untuk bisa mengasihi orang lain, siapapun dia. Sekali lagi kita nggak akan pernah tahu dampak dari satu orang yang bertobat seperti perempuan Samaria ini. Siapapun layak. Yesus sendiri konsisten mencari orang berdosa, orang nggak benar. Lukas 5 ayat 32 dikatakan gini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Konsisten Tuhan Yesus mencari orang-orang seperti ini. Untuk itu mari saudara, kita mulai memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi, kisah hidup kita seutuhnya sudah lebih dari cukup untuk kita bisa bagikan ke orang lain. Kita bisa jadi saksi hidup lewat perilaku, lewat perkataan kita. Juga mari kita mau belajar create moment. Ciptakan waktu secara intensional untuk berdialog dengan seseorang. Mungkin dia adalah rekan kerja, saudara, teman, tetangga, anak, orang tua, siapapun mereka. Ciptakan momen itu. Terlepas dia percaya atau kepada Tuhan atau tidak, itu urusannya Roh Kudus. Lakukan bagian kita, biar Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati untuk hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami merasakan kekekalan itu di suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami bisa melakukan sesuatu di dunia ini, yaitu memberitakan firman, menjadi saksi hidup ke orang-orang sekeliling kami. Tolong tuntun kami ya Tuhan, dari segala keterbatasan kelemahan kami, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam hal ini. Menjadi serupa dengan Kristus, yang memiliki kasih, untuk bisa menyentuh hati orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Berikanlah kami spirit untuk bisa memberitakan firman, sehingga banyak orang dimenangkan, sehingga banyak orang dimuliakan hanya karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi kekuatan motivasi kami untuk bisa memberitakan firman. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus terus bekerja, terus menaungi hidup kami, membisiki setiap firman yang mungkin kami sudah lupa, tapi biar Roh Kudus bekerja dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan untuk boleh maju. Juga kepada pembaca pengumuman, saya persilahkan. Nanti kita akan berdoa dengan penuh kasih. Saya minta Ibu Wiwin untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ya, terima kasih untuk sekali lagi atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat untuk pelayanannya PDP Paulus Igunata.
Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi ini? Saya lihat semua adalah jemaat yang setia ya. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Ingatkan juga untuk anak cucu kita untuk mengikuti Aberta Kids minggu ini pukul 10.30 setelah kebaktian hari ini. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024 pukul 11 siang ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Andrian. Jadi sekali lagi untuk Komsel Pemuda Aberta yang diadakan setiap 1 bulan sekali akan diadakan pada hari ini. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian Kaum Wanita Aberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Dan hari Selasa ini tanggal 27 Agustus 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GB Aberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Ini doa bersama ini terbuka untuk umum. Jadi kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk Sport Day Aberta Youth Team diadakan Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di Replay Badminton Arena pada pukul 15 atau 3 siang. Pukul 15. Oh, salah. Pukul 17. Sekali lagi pukul 5 sore berarti ya. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 1 September 2024 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Karmelia Suryanto. Minggu depan kita kembali diundang untuk menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang dibaptis air. Dan jemaat juga diberi kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan yang memang milik Tuhan. Ingatkan juga untuk anak cucu kita untuk mengikuti Aberta Kids minggu depan pukul 10.30 setelah ibadah raya. Keluarga besar GB Aberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lisna Siagian. Saya lihat hadir di depan saya ini yang tanggal 27 Agustus. Selamat ulang tahun Ibu Lisna, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kepada Saudara David Lionel Badayak tanggal 27. Ini anaknya ya, bukan? Oh iya, jadi ibu anak ulang tahunnya sama. Wah, luar biasa. Jadi ibu dan anak berulang tahun kok bisa sama ya, Bu? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Wiwin yang telah mempersembahkan dana diakonia untuk Juli dan Agustus sebesar 300.000. Terima kasih Wiwin. Jemaat yang tergerak mendukung acara Kongko dulu, baik melalui makanan, minuman, atau dana, dapat menghubungi saya. Mari tetap dukung gereja kita melalui persembahan perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte, kantong perpuluhan, transfer ke rekening BCA gereja, skin QRIS yang ditempelkan di kursi-kursi ruang ibadah, serta amplop persembahan yang telah disediakan. Jangan lupa juga kita satukan hati untuk berdoa bagi gereja kita, bangsa negara kita setiap malam pukul 9 malam. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa. Mari kita ajak dan ingatkan keluarga kita untuk beribadah minggu depan ya. Juga tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group.
terutama untuk yang melayani, jadi dapat mengikuti kegiatan gereja kita. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Tidak ada. Saya terima kasih untuk perhatiannya. Saya undang kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Segala pujian kemuliaan baginya. Sungguh ya Bapa, segala pujian, segala kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami masing diberi napas kehidupan untuk hari ini. Kami dapat bangun tidur tanpa kurang satu apapun. Kami dapat datang ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Ya Bapa, layakkan kami Tuhan. Turunlah belas kasihan Engkau kepada kami semua Tuhan. Di mana hari ini kami diingatkan oleh hanya belas kasihan Engkau ya Tuhan. Biar kami menjadi perwarta firman ya Tuhan. Dan ajar kami terus menerus ya Tuhan. Secara konstan ya Tuhan. Ya Bapa, hanya oleh belas kasihan Engkau saja kami ada pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Biarlah kami maju terus oleh belas kasihan dari yang daripada Engkau Tuhan. Engkau memberkati PDM Paulus ya Tuhan. Engkau taruh seorang hati pengajar, pendidik yang baik untuk murid-murid, untuk apa yang dia cita-citakan Tuhan. Engkau taruh dia sebagai anak di keluarga besarnya Tuhan. Engkau taruh dia sebagai papa Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya, kami sandarkan semua permohonan, permintaan PDP Paulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Juga Engkau memberkati pendampingnya yang setia, Ibu Sela Tuhan. Engkau taruh hati seorang anak. Engkau taruh hati seorang istri yang setia. Dan Engkau taruh seorang mama yang baik untuk anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Engkau taruh hari seorang Ibu Gembala yang baik, mengayomi kami semua domba-domba yang Kau kirimkan, yang kami dapat bersekutu di gereja kami ini. Terima kasih ya Bapa. Engkau berikan kesehatan ya Tuhan. Engkau berikan damai sukacita yang daripada-Mu. Engkau memberkati kedua anaknya. Engkau memberkati kedua mantunya. Engkau memberkati 4 orang cucunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh jemaat Aberta ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami yang hadir pada pagi ini. Engkau juga memberkati yang tidak hadir pada pagi ini. Biarlah Engkau ingatkan juga Tuhan untuk minggu depan dapat bersekutu lagi di tempat rumah-Mu yang kudus.
dan minggu depan Engkau siapkan kami hati untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa mengembalikan perpuluhan yang emang milik Engkau ya Bapa. Sekali lagi ya Tuhan, untuk jemaat yang tidak hadir sedang mengalami kelemahan tubuh oleh bilur-bilur-Mu, darah-Mu, kami percaya jemaat-Mu telah sembuh. Terima kasih ya Bapa. Mungkin sedang ada yang lemah, sedang ada pengumulan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberikan kebebasan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk yang ulang tahun Ibu Lisna dan Lionel Tuhan. Engkau tambahkan lagi satu umur, biarlah umur yang panjang ada di tangannya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Lisna dan Lionel Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di mana pada akhir-akhir ini banyak demo, banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi dalam negara kami ini Tuhan. Biarlah Bapak Presiden kami dan wakil serta seluruh menteri dapat memimpin bangsa kami menuju bangsa yang lebih baik, bangsa yang berkemenangan, terutama untuk kami yang kaum minoritas Tuhan. Engkau memberkati, menjaga, Engkau memagari kami Tuhan. Juga untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih Tuhan, biar Engkau takut kepada Engkau ya Bapa, dan mereka dapat memerintah dengan adil dan baik dan bijaksana. Terima kasih, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau kirimkan kami ke tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Sekali lagi terima kasih ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur apapun kondisi keadaan kami. Kami landaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selesai, selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.